Halo pemirsa, terima kasih untuk setia menonton tayangan kita dan jangan lupa subscribe official iNews Channel biar kita makin semangat memberikan informasi kepada Anda semua di rumah. Dan yang paling penting jangan lupa klik tombol lonceng agar kita semakin semangat memberikan informasi tentunya kepada Anda semua. Selengkapnya terkait pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar di wilayah Tangerang Raya, sudah bergabung bersama kami Wali Kota Tangerang, Arief Wismansyah. Selamat sore, Pak Arief. Selamat sore, Mbak. Pak Arief, sejauh ini masih banyak masyarakat yang rupanya belum paham aturan PSBB. Di pasar pun ternyata masih banyak masyarakat yang abai. Tanggapannya, Pak? Ya, jadi kita terus sosialisasikan hari ini semua rekan-rekan Forkopimda, TNI, Polri, terus juga aparat di kecamatan, kelurahan, termasuk dinas-dinas Indak yang punya tugas sosialisasi di pasar mensosialisasikan. Sebenarnya mereka boleh beraktivitas di pasar, hanya saja harus melakukan social physical distancing. Ditambah lagi mereka juga harus menggunakan masker kalau belanja di pasar-pasar di Kota Tangerang. Jadi dan memang dianggap perlu sekali untuk keluar ya. Jadi kalau nggak perlu-perlu amat, kita mintanya mereka tetap beraktivitas di rumah, ibadah di rumah, belajar di rumah dan lain sebagainya. Baik, sejauh ini tanggapan masyarakat seperti apa? Tadi kami ada testimoni dari salah satu pedagang gorengan yang memang mengeluhkan ya dia tidak bisa diam di rumah apalagi berdagang secara online. Ya, itu yang kita maklumin ya. Jadi pedagang yang istilahnya butuh buat jual lagi, memang mereka akhirnya pada ke pasar. Makanya pasarnya tidak kita tutup begitu ya. Dan yang lain yang di rumah-rumah untuk masyarakat kita himbau mereka untuk beli menggunakan online karena pasar-pasar kita untuk retail masyarakat bisa menghubungi nomor-nomor online sehingga nanti barang-barangnya bisa dikirim. Bahkan ada juga kita himbau Kampung Sigacor, Kampung Siaga Corona yang dikoordinatori oleh RW dan RT itu mengkoordinir belanjanya sehingga nantinya tukang sayurnya udah punya daftar tinggal ngirim paket di rumahnya masing-masing begitu. Baik, Pak Arief, banyak warga yang mengeluhkan kalau belanja online ini harganya lebih mahal dibandingkan datang langsung ke pasar. Apakah harga kebutuhan pokok di online seperti sayuran, beras dan lain sebagainya ini harganya juga diatur oleh Pemkot Tangerang? Enggak, Pak. Jadi untuk komoditas kita nggak ngatur harga, tapi kita kendalikan. Jadi selama masih dalam rentang normal, yang nambah itu biaya untuk ongkirnya, ongkos kirimnya, ya. Jadi itu yang biasanya agak naik begitu. Dan saya pikir juga masyarakat juga harus bisa memaklumi kondisi wabah corona seperti ini. Ya diupayakan lah sedemikian rupa kalau memang bisa pesan dari rumah, pesan dari rumah. Karena kalau sakit, memaksakan diri keluar tanpa perlu-perlu amat, biaya kesehatannya, biaya rumah sakitnya, biayanya lebih tinggi dari biaya ongkir begitu. Baik, sejauh ini pengawasan atau titik pengawasan dan pemantauan itu di Tangerang di mana saja, Pak? Di Kota Tangerang? Jadi kami melakukan pengawasan totalnya ada 48 titik, 15 titik jalan nasional, jalan provinsi, jalan kota, sisanya yang 33 di jalan lingkungan yang dilakukan oleh aparat camat dan kelurahan. Tadi kami memantau 3 wilayah, jadi satu di Jalan Gatot Subroto, perbatasan Kecamatan Jatiwung dengan Kabupaten, terus juga memantau di Jalan Gajah Tunggal, samping Gajah Tunggal, itu juga jalan lingkungan yang dikerjakan oleh kelurahan dan kecamatan, ditambah lagi tadi di Palem Semi, di Cibodas berbatasan dengan Kabupaten Tangerang. Dan tadi juga kita memantau salah satu pabrik Gajah Tunggal, itu rata-rata sebagian besar lah yang di jalan-jalan itu sudah pada memakai masker, terus juga berkendaraan satu orang, yang berdua, bahkan kalau yang berdua ada yang bawa surat nikah segala tuh. Ya karena menganggap KTP-nya beda, suaminya yang belakang dianya, nah makanya dia pakai bawa surat nikah asli. Jadi artinya mudah-mudahan masyarakat sudah paham kalau memang nggak ada keperluan bisa beraktivitas di rumah. Baik, sejauh ini keinginan atau kepatuhan warga di Kota Tangerang sendiri seperti apa, Pak? Masih ada yang menolak atau membandel, Pak? Ya pastinya ada ya. Tadi sih alasannya nggak pakai masker, ada yang bilang ketinggalan, ada yang bilang belum dicuci, ya
Tapi rata-rata saya bisa katakan tadi 95% tertib lah. Ada kendaraan yang duduknya belum teratur, tapi hanya 1-2 begitu ya. Terus kita pantau, terus kita arahkan. Dan yang terpenting sebenarnya bukan hanya yang di luar rumah. Justru yang di dalam rumah juga penting sekali. Mereka melakukan PHBS, terus sering cuci tangan. Jadi artinya kegiatan PSBB ini pembatasan sosial berskala besar, kita berharap ada di semua sendi kehidupan bermasyarakat begitu. Baik yang beraktivitas di luar maupun yang di dalam. Baik, Pak Arief, yang paling sulit diatur adalah mereka yang berada di jalan-jalan lingkungan. Mungkin bercengkrama dengan tetangga dan lain sebagainya. Sejauh ini seperti apa pengawasan? Tadi Bapak mengatakan ada 33 pengawasan di jalan lingkungan. Sejauh ini seperti apa? Jalan lingkungan yang 33 itu adalah jalan lingkungan yang berbatasan dengan kabupaten, dengan kota Tangerang Selatan, dan DKI Jakarta. Ya mereka saling jaga, biasanya pasang portal, terus kasih orang petugas di situ, petugas dari RT, dari RW yang sudah menjadi petugas Kampung Sigacor begitu ya. Mereka mengingatkan kalau nggak ada keperluannya nggak usah masuk lingkungannya. Terus kalaupun harus masuk lingkungan ya pakai masker dan lain sebagainya. Baik, jadi pengawasan ini tidak hanya dilakukan oleh petugas dan Satpol PP tapi juga oleh RT RW, Pak? Iya. Jadi saya membuat aturan di dalam peraturan wali kota itu. Jadi checkpoint itu bisa dilakukan oleh Satpol PP, Disub, BPBD, dibantu TNI Polri, dan dibantu unsur masyarakat yang ditunjuk oleh kelurahan atau RW atau kecamatan setempat. Baik, terima kasih. Ya, baik. Makasih. Jadi kita pengen memang semaksimal mungkin masyarakat saling menjaga juga. Baik, terima kasih Pak Arief Wismansyah, Wali Kota Tangerang telah bergabung bersama kami di iNews Sore.